Diton Pati Primer 1K 4-in-1 formula. Halo lur, kembali lagi bersama kita di sini tukang cat depan rumah. Semoga yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Dan di video kali ini kita akan mereview Diton Pati Primer 1K. Di sini tertulis bisa untuk metal, plastik dan juga wood atau kayu ya lur. 4-in-1 formula. Untuk kegunaannya sendiri ini berfungsi sebagai dempul, berfungsi sebagai primer, berfungsi sebagai surfacer dan juga sudah anti karat. Ini tertulis di kalengnya ini ya lur ya. Kemudian untuk cara pakainya nanti tinggal kita kocok terlebih dahulu lalu kita semprotkan. Tertulis juga di kalengnya untuk cara penggunaan, nanti bisa dibaca saja di kalengnya ini ya lur ya. Oke lur, kita akan coba Diton Pati Primer 1K. Untuk media ini sudah kita amplas dan kemarin itu sudah kita epoksi, cuman ada baret-baret halus ataupun apa ya lur ya, semacam lubang-lubang kecil seperti ini. Ini coba kita semprot saja terlebih dahulu. Kita akan semprot satu lapis nanti biar terlihat bagian mana saja yang masih belum rata ya lur ya. Pastikan dikocok terlebih dahulu lalu bisa kita semprotkan. Untuk lapis pertama ini kita akan semprot tipis saja secara merata. Dan untuk warnanya ini agak kehijauan ya lur untuk Diton Pati Primer 1K ini. Jadi fungsinya itu untuk apa Bang? Fungsinya ya untuk menutup baret-baret halus ataupun lubang-lubang kecil yang harus memerlukan dempul ya lur. Jadi karena Diton Pati Primer ini sudah mengandung dempul, itu bisa menutup pori-pori ataupun baret-baret yang halus. Kalau penyok ya tetap harus didempul ya lur ya. Dan ini setelah coba kita keringkan sekitar 5 menit kita cek dan cukup cepat kering di sini. Ini baru semprot satu lapis tipis. Nah, ini ada semacam lubang-lubang seperti ini ya lur, atau bekas amplas dan lain-lain, itu bisa kita tutup menggunakan Diton Pati Primer. Jadi untuk Diton Pati Primer itu bisa menutup bekas-bekas baret halus ataupun semacamnya. Karena untuk pengecatan bagian-bagian yang tidak rata seperti ini harus kita dempul ya lur ya. Di sini terlihat ya lur ya, ini masih kurang rata ataupun ada bekas coel dan lain-lain sehingga media itu tidak benar-benar rata. Solusinya jika males ngedempul bagian-bagian kecil ataupun baret-baret halus ya kita gunakan Diton Pati Primer ini ya lur ya. Untuk penyemprotan itu tergantung seberapa banyak ataupun seberapa dalam baretnya ya lur. Ini lapis kedua kita semprotkan sampai terlihat basah. Karena untuk baret dan lubangnya lumayan banyak di sini, tapi lubangnya kecil-kecil ya lur. Kalau lubangnya itu penyok ataupun dalam itu ya harus tetap didempul. Karena lubangnya di sini kecil-kecil, kemudian baretnya juga tipis-tipis, itu bisa menggunakan Diton Pati Primer ini tanpa harus kita dempul. Oke lur, kita semprotkan secara merata sampai baretnya itu terlihat samar ataupun lubangnya itu sampai tertutup dengan Diton Pati Primer ini. Buang, kalau tangki habis di paint remover nggak ada catnya, apakah harus diepoksi terlebih dahulu? Langsung pakai Diton Pati Primer ini bisa ya lur, karena ini juga berfungsi sebagai primer. Tapi di sini primernya mengandung dempul ya lur ya. Oke lur, ini setelah kita semprot lapis kedua dan dirasa masih ada beberapa titik yang belum rata, ini kita semprotkan lagi ya lur.
Jadi ini kita jeda sekitar 10 menit lalu kita akan semprotkan lapis ketiga. Kita percepat saja biar tidak ngantuk. Jadi intinya Diton Pati Primer ini berfungsi agar menutup baret-baret halus ataupun lubang-lubang kecil dan pori-pori ya lur. Kurang lebih seperti itu. Ini setelah kita semprotkan sekitar 3 lapis dengan jeda 10 menit di setiap lapisnya. Karena dirasa sudah menutup, ini tangkinya kita keringkan terlebih dahulu. Kita pindah di media helm. Untuk helmnya ini juga sama kasusnya, ini tidak rata, banyak bekas goresan dan juga baretan karena mungkin nih kemarin waktu ngelupasin catnya itu menggunakan cutter ataupun pisau ya lur. Jadi di sini ada bekas baret-baretan seperti ini. Coba kita cek terlebih dahulu dengan cara kita semprot tipis merata. Kita percepat saja untuk penyemprotan lapis pertama ya lur, karena ini untuk mengecek saja seberapa dalam baretnya itu. Oke lur, setelah kita semprot tipis merata seperti ini, kita diamkan terlebih dahulu sekitar 5 menit. Jadi ini setelah kering sentuh, itu bisa kita cek. Ini terlihat ya lur untuk baret-baret halusnya atau baret-baret tipisnya seperti ini. Untuk baretannya lumayan banyak di sini. Ini di bagian bawah sini juga ada ya lur ya. Nah, fungsi dari Diton Pati Primer untuk menutup baret-baret halus seperti ini ya lur. Tapi kalau baretnya itu terlalu dalam ataupun semisal tangkinya itu penyok ya tidak bisa ya lur. Jadi kalau saya batasnya kita semprot 4 lapis. Semisal 4 lapis kok baretannya masih terlihat, berarti perlu didempul. Cuman semisal 3 lapis sudah menutup baretannya tidak terlihat, itu sudah cukup. Tapi kalau maksimalnya saya di penyemprotan 4 lapis. Untuk helm ini akan kita semprot sebanyak 3 lapis ya lur, karena baretannya di sini tidak terlalu dalam. Untuk jedanya sekitar 10 sampai 20 menit di setiap lapisnya, tergantung cuaca ya lur ya. Karena di sini cuaca sedang cukup baik, tidak ada hujan. Ini kita jeda 10 menit di setiap lapisnya. Kita percepat saja biar tidak lapar. Oke lur, setelah kita semprotkan kurang lebih sekitar 3 lapis dengan jeda sekitar 10 menitan dan kita keringkan, hasilnya seperti ini. Nah, untuk baretannya tidak terlalu terlihat lagi ya lur. Nanti coba kita akan amplas, semisalnya sudah rata berarti sudah oke, tidak perlu didempul lagi. Pengeringan berapa jam buang? Ini saya keringkan 1 hari, kemudian setelah kita keringkan sehari akan kita lakukan pengamplasan. Untuk amplasnya kita gunakan grit 800, kita amplas basah secara merata. Kurang lebih seperti itu ya lur untuk cara penggunaan Diton Pati Primer 1K. Jadi untuk fungsinya seperti tadi, untuk menutup baret-baret halus. Dan setelah beres kita amplas semuanya, kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, kalau media sudah halus baru bisa kita repaint ya lur ya. Untuk kesimpulannya, Diton Pati Primer 1K ini ya seperti tadi ya lur ya, untuk menutup baret-baret halus untuk fungsinya itu. Dan juga ini bisa untuk kayu ya lur ya, untuk menutup pori-pori kayu ataupun triplek dan lain-lain. Sebelum di repaint bisa menggunakan Diton Pati Primer ini sebagai dasarannya agar menutup pori-pori pada kayu. Kalau untuk pengecatan tangki ataupun bodi motor dan helm, ini juga berfungsi untuk menutup baret-baret halus. Yang penting baretnya tidak terlalu dalam. Kalau saya maksimal di 4 lapis penyemprotan ya lur. Semisal kita semprot 4 lapis kok baretnya masih terlihat, berarti baretnya itu memang cukup dalam dan harus didempul. Tapi semisal kita semprot 3 sampai 4 lapis baretnya rata,
yaitu cukup pakai diton pati primer tadi. Kurang lebih seperti itu ya lur. Karena dalam pengecatan semisal pas dasaran itu kok terlihat baret ataupun lubang sekecil jarum, nanti saat sampai ke pengekliran atau finishing, baret dan lubang tersebut kadang masih akan terlihat. Makanya harus ditutup terlebih dahulu, biasanya menggunakan dempul. Cuman di sini ada diton pati primer, fungsinya untuk menutup pori-pori dan juga baret-baret halus. Kurang lebih seperti itu ya lur. Karena untuk diton pati primer ini sudah mengandung dempul, jadi dia bisa menutup baret-baret halus dan juga lubang-lubang kecil. Nah oke lur, untuk videonya kurang lebih seperti itu saja review diton pati primer 1K. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa makan, ngopi, dan terus berkarya pastinya. Nantikan terus video-video seputar apa saja dari channel ini, di subscribe biar tidak ketinggalan, dan thank you.